billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam yang saya hormati juga seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, dan saya yakin juga banyak juga yang datang dari luar. Semoga segala perjalanan ikhwan dan akhwat menuju masjid raya ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasulullah tiba di Madinah, waktu itu Madinah sedang terserang wabah penyakit demam. Jadi masalah wabah ini sebetulnya sudah lama. Siapa yang kena bisa nikah tidak sadarkan diri, jadi tetap minum tapi tidak sadarkan diri. Ini dikatakan oleh Mukminin Aisyah, aku mendatangi ayahku, waktu itu ayahku bersama Bilal dan bukan Abu Hurairah, bersama Amir bin Fuhairah. Jadi bertiga di situ. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah kepada ayahnya? Wahai ayah, bagaimana kabarnya? Maka kata Abu Bakar Siddiq dalam ikrarnya dan mengatakan, setiap orang boleh bersenang-senang bersama keluarganya di waktu pagi, padahal kematian itu lebih dekat dengannya daripada tali sendalnya. Lain ditanya, lain yang dijawab. Itu gitu. Jadi kata Mukminin Aisyah, Abu Bakar ayahku tidak sadar dia dengan apa yang aku tanyakan. Kan jadi dengan itu. Kalau kita sempat keluarga kita demam macam ini, lain ditanya, lain dijawab, stres sekali buatnya kan. Malah bapaknya karena sakit jiwa sampai nangis-nangis, selesai udah gila bapak kami, ditanya ini jawabnya ini. Kemudian ditanya lagi kepada Amir bin Fuhairah, bagaimana keadaannya Amir? Kata Amir bin Fuhairah, sungguh aku telah merasakan kematian sebelum aku mengalaminya. Sesungguhnya seorang pengecut selalu berteriak dari atas. Setiap orang pasti berusaha sekuat tenaga seperti sapi yang melindungi kulitnya dengan tanduk. Karena bingung Mukminin Aisyah. Ditanya kabarnya kulit sapi, dijawabnya, pokoknya kehidupan ini harus dilindungi seperti sapi melindungi dirinya dari tanduk. Dia tidak sadarkan diri. Ummul Mukminin Aisyah datang kepada Bilal. Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Kata Bilal, aku ingin sekali bermalam semalam saja di Fak. Fak itu di luar kota Mekah. Dan aku ingin di kanan kiriku ada Izkir dan Jalil. Itu nama sebuah taman yang harum baunya. Jadi wabah penyakit ini mungkin sekarang tidak ada lagi, tapi di zaman Rasulullah ada wabah ini. Jadi wabah itu akan selalu ada. Bahkan kata ahli virologi, tidak ada satupun obat virus. Makanya Allah menurunkan penyakit, Allah turun penawarnya. Jadi penawarnya yang ada, penawarnya. Jadi kalau obatnya virus itu belum ditemukan, apapun virusnya. Nah kemudian Ummul Aisyah datang kepada Rasulullah. Rasulullah dengan kebesaran Allah tidak tertular penyakit demam ini. Maka apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Wahai ayah,
nampaknya ayahku Amir bin Fuhairah Bilal bin Rabah meninggal. Lain yang ditanya, lain pula yang dijawabnya. Maka mendengar itu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Ya Allah, pindahkanlah wabah ini ke Maya'ah. Maya'ah ini yaitu mikot penduduk Syam. Jadi udah itu tempat kosong, pindahkanlah ya Allah wabah ini. Jadi ini doa Rasulullah minta pindahkan wabah itu. Nah, alhamdulillah berkat doa Rasulullah Madinah terbebaskan dari wabah penyakit demam ini. Jadi artinya doa berperan penting untuk menghilangkan wabah. Nah, sekarang ini orang banyak salah pengertian. New normal ini dianggapnya wabah sudah tidak ada. Wabah tetap ada. New normal kita sekarang nggak pakai masker. Itu yang kehidupan baru kita sekarang. Mencuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Kadang sampai ada tipis dapat tangannya masuk pintu gerbang dicuci tangan, mau masuk toko dicuci tangan balik. Apa campur bawahnya kadang dia kan? Dia harum tambah harum tahu juga kadang-kadang dia. Jadi new normality kita harus terima keadaan seperti ini. Wabah di tengah-tengah kita, ikhtiar kita cuci tangan, pakai masker. Nah, dulu kita masuknya dilarang pakai masker, buka masker. Kalau sekarang justru nggak pakai masker, malah nggak boleh masuk. Nah, di sinilah cadar naik daun sekarang. Nah, tinggi rating cadar. Perempuan bercadar dulu dicurigai inilah itulah, sekarang justru malah tidak. Malah dianggap orang yang bercadar itu yang boleh kita dekat ke dia. Maksudnya apa? Karena dia terlindungi. Kita terlindungi dari droplet. Iya, salah tiba nih yang ikhwan, asik bisa dekat bahwa enggak itu pula artinya. Kemudian bagaimana sikap Nabi terhadap wabah? Apakah Nabi menyepelekan? Kan banyak orangnya masa masjid ditutup, nggak bisa seperti ini, sholat berjarak-jarak. Sementara Rasulullah sendiri, idza sami'tum bit-ta'un, apabila kamu mendengar wabah terjangkit di ardin, di suatu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Jadi benar nggak cara pemerintah sekarang? Benar kan tutup, kesembar nggak bisa. Orang dari luar ke sini nggak bisa. Memang yang dilakukan Rasulullah, kalau terdengar wabah menjangkiti suatu tempat, kalian harus menjauh, jangan dekat di situ. Wa idza ta'u bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Nah, kalau sudah terlanjur di Pekanbaru kena, orang Pekanbaru nggak boleh juga keluar. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW. Cuma kadang orang ini tengkar sampai dipaksanya pakai mobil pembawa mobil juga supaya tidak dicurigai ya. Pergi mudik juga dia sembunyi dibawa dalam mobil, seolah-olah mobil itu mobil baru yang akan dijual ke suatu tempat. Lupa ketahuan ulak lain lalu kan so. Dia jalannya habis. Lupa tangkap ulak balik oleh. Itu yang maksa. Jangankan kita lagi, ASN yang di Pekanbaru ini seperti ASN yang di badan usaha milik negara seperti PT Asuransi Jasara Harja, itu mereka ada 6 bulan ada yang nggak ketemu istrinya karena istrinya di luar semua, nggak boleh ada yang pulang. Jadi bu, jangan kita menganggap ini kadang masalah mudik ya jadi masalah. Sementara Rasulullah sendiri menyuruh menjauh kalian dari kalau dari wabah. Jadi jangan sosok kuat kita Allah ada, pokoknya kita dilindungi oleh Allah, nggak bisa gitu. Harus ada usaha kita melarikan diri dari wabah. Jadi jangan kita sosok nantang-nantang pula, ada ini corona ini apa ini, nggak boleh juga. Kita tidak boleh menganggap remehnya. Jadi walaupun dan new normal, jangan sampai dianggap pula kita sebebas-bebasnya. Tidak memakai masker lagi, tidak mau mencuci tangan lagi, jangan sampai seperti itu. Kemudian hadis yang lain apa kata Rasulullah, larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Ada dulu orang sakit dia,
Dia membaiat Rasulullah, dapat informasi dari Rasulullah, dia kena penyakit lepra. Kata Rasulullah, aku terima baiatnya, jangan dia masuk sini. Cara Rasulullah seperti itu. Jangan sampai kita anggap masa masuk aja nggak boleh. Sakit itu dari Allah. Dia kan kita merasa apa sombong betul dia. Tidak mau terima kita. Rasul seperti apa itu? Jadi kita jangan sampai menganggap ini salah. Justru Rasulullah menyuruh kalian larilah dari, seperti kalian lari dari singa. Bagaimana kita lari dari singa? Ketakutannya. Kan kita nggak akan mungkin melakukan itu. Kok sakit apa? Wah, kan nggak mungkin di depan dia seperti itu. Maksud Rasulullah itu hati-hati betul lah dengan orang yang punya penyakit. Kemudian apa kata Rasulullah? Janganlah kamu lama-lama memandang orang yang sedang sakit lepra. Memandang lama-lama aja nggak boleh, bayangin. Karena kalau pandang lama-lama itu singgung nggak orang itu pula itu kan. Lama pandang. Tentu lain hatinya kan. Aku sakit tahu pulang kok pandang macam itu. Tidak usah masalah mandang itu kan. Kita makan dipandang orang hilang selera makan itu. Aturan nambah 2 kali tidak jadi ini. Walaupun kita menyesal habis itu kan. Dia nak lebaran bangun. Menyesal habis sikit. Kenapa lah abangku ganteng tu tengok aku. Kan akhirnya selera makan kan. Nah ini mantap nih. Nampak iklan tak apa-apa nih. Endorse Ustaz nih. Endorse apa? Kemudian Rasulullah juga mengatakan jangan sampai menganggap wabah itu datang karena burung hantu ini tidak ada. Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, tidak ada penyusupan reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Jadi orang menganggap kan terbang burung hantu, berbunyi burung hantu dalam, ini bakal ada wabah. Jadi jangan kita mengira seperti itu. Kadang kan orang banyak, bunyi burung hantu, bahaya. Atau pas dia sedang cerita bunyi cecak, itu cecak bunyi. Apa hubungannya? Karena nama Rasulullah cecak itu mesti dibunuh, semua dibunuh cecak, tokek. Apa sebabnya? Karena kedua binatang ini pernah meniup api dalam pembakaran Nabi Ibrahim. Ini tokek mahal tak sepanjang ini mahal harganya. Nggak ada yang pernah berhasil bisnis tokek itu loh. Udah masuk ukurannya warnanya kena, ada bapaknya nggak ada. Awak ini mimpi kan. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, orang merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dijadikan rahmat kepada orang mukmin. Makanya dulu pernah Ustaz Somad mengatakan ini adalah tentara Allah, kan orang protes. Sebetulnya mendengar Allah ketika menurunkan musibah itu ada 3 kriteria. Bagi orang mukmin itu sebagai ujian untuk meningkatkan imannya, ketakwaannya kepada Allah. Karena bagi orang mukmin kita kena penyakit, mati syahid. Tapi dengan syarat ini, orang yang mati kena wabah ini orang salat. Jangan pula kita anggap kita mati kena wabah, mati syahid juga. Nah, apa kita maksiat dan mudah-mudahan kena wabah kita malam ini. Habis itu masuk surga juga. Enak betul ya. Jadi ada orang mengatakan apa lagi? Orang yang mati melahirkan, mati syahid iya kalau dia salah, kalau enggak bisa. Jadi salat itu menjadi tiangnya. Orang beriman kena wabah itu menjadi ujian peningkat keimanan bagi dia. Pernah dengar 6 tahun yang lalu seorang gadis cilik berkebangsaan Mesir namanya Mar'ah. Nanti lihat di YouTube, Mar'ah, gadis kecil penghafal Quran, umur 10 tahun, kena kanker stadium akhir. Jadi dia ini bapaknya dokter, pindah dari Mesir jadi dokter di Mekah. Beberapa bulan dia di Mekah, ibunya melihat rasa sakit di perut, sakit yang berulang-ulang dan teramat sangat sakitnya. Apa katanya kepada Mar'ah, anaknya yang sudah hafal Quran 30 juz umur 10 tahun ini? Mar'ah, ibu harus mengatakan hal ini kepadamu. Ibu menderita penyakit dan mungkin ibu akan lebih dahulu ke surga. Ini sengaja ibu sampaikan
supaya nanti kamu tidak terkejut ketika tidak mendapati ibu ketika kamu bangun di pagi hari. Anak umur 10 tahun tentu tidak begitu digubrisnya. Nah, mulai makin serius penyakit ibunya, sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Akhirnya bukan dari rumah sakit ke rumah lagi, dari rumah sakit pindah ke rumah sakit. Apa pesan ibunya? Maaf, bacakan selalu hafalanmu kepada ibu. Jadi pulang dari sekolah, pergi ke rumah sakit, dia baca Al-Quran yang memisahkan waktu hanya sholat. Dia baca terus Al-Quran sampai malam dijemput oleh ayahnya. Pulang. Kemudian ini berlangsung ada beberapa bulan. Terima telepon dari dokter, Pak, tolong ke rumah sakit, kondisi istri bapak makin memburuk. Seorang suami mendengar istrinya, memang kalau suami ini kadang ada dua, mendengar istri yang sakit parah, ada juga keberuntungan bagi anda, ganti ke istri itu. Tapi bagi suami yang setia, ini tentu sangat menyedihkan. Dia datang ke rumah sakit, buru-buru, parkir misalnya ini rumah sakitnya, di seberang jalan parkirnya supaya lebih cepat bisa masuk. Baru turun mobil, Barah tidak disuruhnya turun, Barah kamu di mobil saja. Dia turun pas nyebrang ditabrak oleh mobil bapaknya. Mati bapaknya di depan anaknya. Ibunya yang sakit, bapaknya akhirnya meninggal duluan. Dipeluk oleh Barah bapaknya. Dipeluknya anak umur 10 tahun perempuan, kematian bapak. Jadi yatim umur 10 tahun, dia peluk bapaknya. Belum habis kesedihannya, 5 hari kemudian ibunya pun meninggal dunia. Dua musibah yang menimpa Barah, orang taat ibadah, kemudian penghafal Quran, tapi dapat ujian seberat itu. Barah karena tidak punya keluarga di Makkah, ditelepon keluarganya di Mesir, dijemput. Sampai dia di Mesir, beberapa minggu dia sampai, ternyata dia sakit yang serupa dengan ibunya. Mendengar kisah Barah ini, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menanggung semua biaya pengobatannya di Inggris. Sedih pemerintah penghafal Quran, umur 10 tahun dia tempoh itu kena pula sakit kanker stadium akhir. Dia di Inggris, ditelepon dia oleh TV Al-Hafiz di Arab Saudi. Dari rumah sakit dia diminta untuk membaca Quran. Semua yang mendengar menangis. Karena ketika ditanya, apakah engkau tidak merasa sedih? Tidak. Alhamdulillah, dengan penyakit ini semakin dekat aku akan berjumpa ayah dan ibuku. Kemudian dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kakinya, dan kakinya pun dipotong. Jadi waktu dia menjelang sakratul maut, dia sempat ditelepon oleh studio TV, dan dia tetap bahagia membaca Al-Quran sampai akhir ayatnya. Nah, nanti coba didengar ya di YouTube bacaan Barah itu. Barah, gadis kecil pengidap kanker, umur 10 tahun. Nah, di situ nanti ada beberapa tayangan dia ketika live di telepon, sama dia mau meninggal. Dia mau meninggal di telepon untuk membacakan Al-Quran. Nah, ini maksudnya musibah untuk meningkatkan keimanan. Jadi kalau misalnya orang ikhlas menerima ujian, ya Allah, aku terima virus ini, dia berada di sekitar kami, pokoknya kami berusaha ya Allah, kami membersihkan tangan kami, sampai saking seringnya kami cuci tangan lupa kami cuci kaki ya Allah. Pokoknya kan makin kuat orang cuci tangan, kaki tidak dicuci. Yang penting ya Allah, kami sudah ikhtiar, kami baca zikir pagi, zikir petang tidak keluar. Kalau kami kena juga, jadikan itu sebagai penggugur dosa kami. Jadikan ini membuat kami jadi lebih baik. Karena ada juga musibah ini teguran dari Allah. Ini yang kedua. Ada juga bersifat teguran. Diperingatkan Allah dia buat dosa siang dan malam. Ada seorang biseksual di Malaysia, akhirnya sekarang bertobat sejadi-jadinya. Udah
dilarang, nggak mau juga. Laki-laki dia suka, perempuan dia suka. Jadi dia ini sudah berapa kali dinasihati nggak bisa, akhirnya Allah menegur karena ada penyakit HIV. Sejak itu mulai dia dekat kepada Allah lagi. Jadi kadang ada orang musibah justru membuat dia dekat kepada Allah. Jadi misalnya kita gini nih, udah beberapa kali mencoba langkah yang salah, kemudian akhirnya kita ditegur oleh Allah, dapat suatu penyakit, dapat teguran seperti Malik bin Dinar, ulama Islam yang dulunya dia suka maksiat, minum minuman keras, berjudi, tobat pertama. Udah lagi enak-enak tobat, meninggal anak perempuan yang masih kecil, balik. Itu sejarah biografi Malik bin Dinar, ulama Muslim yang dulunya adalah seorang preman. Tapi akhirnya apa yang membuat dia ditegur Allah? Begitu dia balik lagi setelah anak perempuan yang meninggal, dia dimimpikan hari kiamat oleh Allah. Dia dikejar oleh seekor ular besar, kata dia dalam mimpi itu, nampak dia seorang orang tua, dia minta tolong, tolong aku tidak punya kekuatan untuk menolong. Pergilah ke atas bukit itu. Pergi dia ke atas bukit, nampak dia anaknya. Nah anaknya itu untungnya orang yang meninggal anaknya ketika masih kecil. Dia akan menjadi dinding bagi orang tuanya dari azab neraka. Coba anaknya bilang apa? Ayah, kembalilah engkau baik. Anaknya telah mengusir ular itu. Siapa orang tua yang lemah tadi? Itulah amalmu ayah. Sangat sedikit, dia tidak mampu melawan. Itu yang membuat Malik bin Dinar kembali bertobat. Nah jadi ada musibah itu merupakan teguran dari Allah. Nah yang berikutnya, ada juga musibah ini menjadi azab. Contohnya nih, Abu Lahab. Abu Lahab itu 10 tahun setelah turunnya ayat Al-Lahab. Berarti kan dia sudah mendengar bahwa dia bakal jadi ahli neraka. Karena dia kan bakal jadi ahli neraka. 10 tahun mendengar bahwa ayat itu sudah turun. Itulah kalau orang tak dapat hidayah dari Allah. Nggak benar sama dia. Padahal kan bisa aja kan Abu Lahab ngomong ini. Ayat itu mengatakan aku masuk neraka, aku akan bertobat. Tapi kalau memang tak dapat hidayah nggak bisa. Jadi ada orang di masa pandemi ini dia tidak merasakan ada apa-apa. Ini udah kena azab sebetulnya. Tidak bertambah imannya, nyantai aja. Abu Lahab juga gitu. Udah jelas turun ayat bahwa dia akan masuk neraka sama istrinya. Tetap dia tidak berubah. Apa azab dari Allah? Dipukul oleh pembantunya kepalanya pakai kayu. Kayak berdarah kecil pukulan itu cuman, tapi makin lama makin membusuk. Saking busuknya, istrinya Ummu Jamil tidak sanggup dekat dengan suaminya. Biasanya sejak segeli-geli istri tidak akan ditinggalkannya suaminya kalau dia betul-betul cinta. Malam tuh enaknya sama dia semua. Tapi ini istri tahan, anaknya tidak tahan. Bahkan ketika meninggal, Abu Lahab itu sudah sangkara. Udah tahu dia mati disodor orang pakai kayu. Nggak ada yang lagi megang dia. Masih mending COVID kan dibungkus masih digendong orang. Abu Lahab dapat penyakit, ya ada orang lagi dekat pakai kayu disodor. Macam bola biliar itu dia ada proper. Dan masuk di dalam kubur, cara nimbunnya ada pakai batu dari kejauhan. Itu yang azab. Jadi ini bisa juga disebut tentara Allah bagi orang yang kafir. Bagi orang yang beriman yang kena COVID, ini menjadi ujian baginya. Masa Umar bin Khattab itu terjadi pada masa kepemimpinannya tahun 18 Hijriah atau 561 Masehi. Waktu itu tersebar penyakit wabah Amwas. Amwas ini diambil dari nama desanya, namanya Desa Amwas di Damaskus. Bayangin langkah-langkah cerdas apa yang diambil oleh Umar bin Khattab.
Yang pertama, diperintahkan kepada Gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah, usikan orang sehat, jadi bukan orang sakit. Orang sehat yang disuruh keluar 7 km dari Amwas. Nggak sholat berjamaah juga, jadi masjid juga ditutup. Karena orang itu kan disuruh ke bukit, gimana mau ke masjid? Jadi yang tinggal di situ orang sakit, termasuklah Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal dunia. Sahabat Rasulullah meninggal dunia karena wabah. Ini mati syahid. Ini mati syahid karena dia orang yang beriman. Kemudian akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membatalkan perjalanannya. Jadi kan tidak jadi masuk ke itu. Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke Syam karena sedang terjadi wabah. Kurang kuat apa lagi iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kira-kira? Mana lebih kuat dari kita? Kadang kita yang menantang-nantang kan? Umar bin Khattab sendiri tak jadi masuk. Ada salah seorang sahabat mengatakan, berarti kau lari dari takdir Allah Umar. Maka kata Umar bin Khattab, aku lari dari takdir sakit menuju takdir sembuh. Karena sembuh kan takdir juga. Takdir ini bisa kita usahakan. Takdir masih bisa dirubah dengan doa. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah memilih takdir yang pertama, mati syahid. Dia tidak mau meninggalkan tempat itu, akhirnya dia meninggal. Siapa lagi yang meninggal? Abdurrahman bin Mu'az, Suhail bin Amr, Mu'az bin Jabal. Itu sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia yang mati karena wabah. Sampai total yang meninggal waktu itu 25.000 orang muslim. Jadi ketika orang muslim yang kena wabah, orang mukmin yang kena wabah, ada satu keuntungan baginya di sisi Allah. Abang kita agak kurang kan, sholat kurang apa kurang, kena wabah kan jadi enak di sisi Allah kan. Jadi jangan mengeluh-ngeluh kita sakit, itu adalah penggugur dosa. Ini sakit udah capek aku minum obat, tidak apa sembuh apa Allah ini heran lah aku nengoknya Allah lah disalahkan ya. Padahal itu bagus baginya. Ini contoh yang kedua. Tatkala Ibnu Battuta dia sedang mengadakan perjalanan, ini adalah orang Islam yang suka pergi melayat ke mana-mana. Rupanya pas dia sampai di perbatasan Mesir, sedang merebak penyakit Black Death. Itu Eropa Timur Tengah habis kena Black Death ini. Kematian hitam kata orang, 4 hari selesai yang dibuatnya. Pokoknya kena 4 hari meninggal. Itu sampai setiap hari ada 1.000 orang yang mati. Dan waktu itu semua masjid juga tutup. Karena itu abad ke-13. Kata Ibnu Battuta sampai Gaza itu hampir tidak ada orang, hampir kena semua. Dia sampai ke Israel, penyakit itu sudah mulai reda, tapi masjid masih tetap ditutup. Jadi apa yang berlaku sekarang, dahulu itu pernah. Jadi wabah ini jangan bisa pautkan dengan hal-hal yang mistis. Karena dia pasti ada 2 orang. Pokoknya setiap tahun 20, 1820, 1920, 2020, padahal nggak pakai 20 pun banyak sebetulnya wabah itu terjadi. Nah, ada sisi positif sebetulnya, efek positif semenjak ada virus ini. Yang pertama, orang-orang pun kita jauh lebih dekat dengan keluarga. Kan berarti ada hikmah positif virus ini. Misalnya macam kami ini, kadang jarang pulang sebentar, maka lebih baik tidak pulang lagi, bawa anak dan ya. Baru sampai di rumah udah siap langsung cabut balik. Udah 2 bulan nih, masuk 3 bulan. Puas anak main sama kita kan. Ada untungnya ada. Walaupun sakit udah lakukan dibuatnya, awak mau tidur aja gimana? Jajan, pokoknya azab lah. Jadi ada kedekatan dengan keluarga.
besar nggak untungnya kita bisa dekat dengan keluarga. Tapi angka yang nggak ada, tapi beda memang. Diganti Allah dengan kebahagiaan yang lain. Di sisi ini kita kurang, di sisi ini kita berlebih. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Orang-orang mengatakan rezeki itu cuma uang saja. Badan sehat, rezeki juga. Bisa kita makan tak berpantang, rezeki juga. Maka kita di sini harta banyak, tapi makan ditimbang. Kalorinya sekian, kemudian garam boleh hanya sekian. Mau nggak kira-kira? Nah, biar bu hidup miskin, makan tak berpantang kan? Kasih orang bagian makan juga. Kalau betul-betul tumpuk loh. Pokok dengan orang pesta kalau ada aja dia. Kau kawan orang pesta nih? Enggak, pokoknya kau senang orang pesta ini singgah ya. Kalau lama nambah ya. Kalau ada dia makan tak berpantang itu lebih enak. Kemudian ada lagi bisa bekerja dari rumah. Enak tuh. Misal kami diundang ceramah itu kan pakai aplikasi Zoom. Sambil duduk di rumah, terdengar orang rumah buka pintu keluar masuk, terganggu sebentar, terbang lewat orang kan, hari sorak kita dibuatnya, terdengar bunyi orang mengasah pisau untuk rumputnya, jadi sambil ceramah banyak seninya jadi ya, banyak seninya. Kita bisa ceramah dari rumah, nampak orang jamaah kita itu. Kita berada di rumah, amplopnya tetap penuh, ini enak kan? Kita jauh keluar, kita keluar jauh kan? Nah sekarang enggak, di rumah aja amplop penuh. Kadang basa-basi juga tuh, ngapa pula nih ya? Basa-basi warga 62 kata orang. Nah dulu kita punya betul libur, sekarang betul-betul dikasih puas libur. Nah, dikasih betul-betul libur. Nah ini kesempatan membuat gara-gara virus ini orang terhubung dengan orang-orang tercinta di rumah. Dari media kita bisa berjumpa. Makanya saya tadi ngomong sama Arif, bagus nikah sekarang nih, murah biayanya. Nikah lah, cuma bayar kuah, ya kan? 600. Orang kami nggak ngundang, takut bahaya, kan itu lah ya. Padahal yang pilih loh, yang pilih berdua kan. Dan tidak usah kita ngadain acara lagi ya, lupa sama pilih berdua kan. Enak ya. Nah ini efek baik ya. Orang tua bisa lebih dekat dengan anaknya. Jadi yang jarang ketemu, yang anak jarang ketemu orang tua jadi sering. Cuman memang ada juga sedihnya seperti yang dia tugas di Pekanbaru, istri di luar memang sebut juga dia tidak bisa berjumpa. Kemudian kepedulian sosial meningkat dengan adanya wabah ini. Dampak dari social distancing, pendapatan para pekerja informal, pengemudi ojek online menurun drastis, itu memang iya. Ada teman di Gojek online ini, Gojek tersebutlah ya, tidak ada boleh bilang Gojek sebetulnya, tapi tersebutlah ada ojek online. Dia tidak boleh bawa orang, dia hanya boleh bawa makanan. Sampai kata dia dalam 1 bulan itu cuma 10 hantaran, bayangin tuh, cuma 10 hantaran dapat. Memang betul-betul menurun. Kemudian orang jadi tinggi. Jamaah ustaz kita pasti nggak ceramah. Kemudian jamaah juga jadi tinggi sama ustaznya. Nggak perlu ceramah, transfer masuk, karena nggak ada kan. Jadi kemudian meningkat. Bayangin dong, kalau Stephen sampai dia jual seluruh asetnya 12 miliar untuk nyondang COVID ini. Jadi kepedulian orang meningkat juga. Yang dulu orang cuek, sampai ojek online pun dipikirin sama orang sekarang. Nah itu kepedulian sosial jadinya meningkat. Kita jadi tahu kawan kita susah, karena sampai akhirnya kita melihat ada yang putus asa juga
bunuh diri jadinya. Nah, orang mulai jalan ke tempat-tempat mana ada yang susah, mana kan banyak jadi yang turun tuh. Sampai ketika saya ketemu UAS kemarin, UAS bilang kita jauh-jauh pergi kemana-mana. Rupa pas saya di Pekanbaru di seberang Sungai Siak ini banyak orang urubut, banyak orang yang tak bisa makan, banyak orang numpang tanah, numpang kalau sempat dibangun itu dia harus pergi. Ini Pekanbaru pun masih banyak, akhirnya banyak timbul kepedulian. Jadi ada satu YouTuber, saya lupa namanya, dipesannya ojek online, begitu datang dikasihnya bingkisan. Baru udah sampai ya Pak ya, dipesannya lagi sampai ratusan ojek online datang, kasih makanan, kasih makanan, kasih makanan. Kan tingkat kepedulian orang jadi tinggi jadinya. Kemudian ada solidaritas untuk membantu tenaga medis. Jadi tinggi. Kita membantu dengan cara apa? Kan ada sekitar berapa minggu kita tidak ada yang keluar di jalan kan? Kita jaga betul. Itu cara kita membantu orang medis. Karena kalau sempat kita berkerumun yang kasihan mereka juga susah jadinya kalau orang bertumpuk-tumpuk sakit jadinya. Baik, insyaallah ba'da isyakan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan bahwa new normal bukan berarti kita sebebas-bebasnya lagi. Karena apapun musibah yang menimpa kita ini pasti itu yang terbaik dari Allah. Semua mendatangkan kebaikan. Intinya kita ini mesti lebih banyak bersyukur. Karena dalam Islam ini bersyukur satu, bersabar satu. Orang yang bersyukur diberikan kemudahan baginya surga. Orang yang bersabar ketika diberi penderitaan itu lebih lagi diberikan Allah untuknya. Cuma kalau ditanya mana lebih berat, bersyukur atau bersabar? Berat bersyukur. Kenapa? Orang kalau sedang dalam keadaan tidak ada tentu sabar ya kan. Apalagi duduk di sana kita aku tidak ada, sabar aja lah kita bisa. Tapi kalau pas kita sudah ada uang, susah untuk bersabar. Pasti ini kita beli, ini kita beli. Itu makanya berat bersyukur. Ini contoh dalam sebuah kisah. Kenapa apa yang terjadi kepada kita itu pasti yang terbaik. Dulu ada seorang bangsawan kaya raya. Jadi dia ini pergilah menjual ternak. Dibawanya lah satu orang pelayannya. Pertama sampai di suatu desa, apa katanya kepada orang desa itu, bisa nggak kami numpang nginap? Kalau orang asing numpang nginap, tentu banyak orang yang menolak. Nggak usah nginap tempat kami. Oh lah, kami nginap aja. Karena dulu kan memang sistemnya nginap aja. Terus besoknya pergi. Nah, jadi menjamu tamu lah. Kemudian menolak si pemilik ternak ini. Susah betul orang sini di Arab. Cuma numpang Allah membutuh dan numpang tidur aja pun nggak bisa. Allah kata pelayannya, pasti ada hikmahnya Pak. Kita harus banyak bersyukur Pak. Bersyukur apa juga kau bilang lagi. Udah juga ada kaya kita tidur malam ini. Kau suruh juga bersyukur. Ini mungkin yang terbaik dari Allah Pak. Akhirnya mereka pergi ke hutan yang tidak jauh dari desa itu. Dibelah-belah tenda. Sedang enak-enak mau tidur, terdengar raungan harimau. Langsung dia naik ke atas pohon baru pelayannya. Udahlah tidak bisa tidur tenang, udahlah di hutan tidur, datang pula harimau. Kata pelayannya itu, Pak, bersyukurlah Pak, untung tidak kita yang kena oleh harimau itu. Rupanya ternak Bapak ini yang diterkam harimau. Seharusnya kan bersyukur itu, bukan dia yang diterkam. Tapi tetap juga dia mengeluh,
hebat betul Tuhan gue rupanya ya, azab aku dibuatnya malam ini. Tak bisa tidur, dikejutkan oleh harimau, ternak, mati. Tinggal aku di tangannya yang dibawa di atas pohon itu. Bapak angin kencang, mati buah keluarga. Ada syukur macam mana lagi kau bilang kata milik ternak. Apa yang mau kita syukuri? Harus banyak Bapak bersyukur kepada Allah. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Pagi hari turun dari pohon, apa barang yang ada itu yang dikemasin dia mulai jalan melewati desa yang kemarin dia mau nginap. Rupanya apa yang terjadi di desa itu? Ada perangkap yang datang sampai hangus desa itu dibakar. Kalau perangkap zaman dulu kan gitu kayak Komoro kan, habis itu desa. Apa katanya ketuanya, bagaimana menurut Bapak? Beruntung nggak Bapak rasanya? Iya, kau sempat jadi kita nginap kemarin. Bukan karena aja nilam, duit aku pun nilam juga. Dan syukur kan Pak, kabar kita mati. Kalau sempat kabar itu, tentu perangkap itu mengetahui bahwa masih ada orang di sana. Mampus Bapak. Allah kau yang betul. Kalau itu, jangan walaupun bertubi-tubi kita kena ujian, sabar aja lah. Gagal nikah, jangan putus asa, pokok terus jauh terus. Ayo masih aman lah. Udah kali. Ada jalan. Walaupun berkali-kali kita ditolak itu kan belum tentu diterima. Jadi belum tahu kita. Ya. Jangan putus asa, udahlah aku sendiri aja, kan? Semua kita ini dari jadikan sepasang-sepasang. Tinggal kita memantaskan diri kita ya. Nah itu ya yang harus kita sadari. Walaupun di normal kita kadang sesak napas kita pakai masker, pakai apa, udah nikmati aja keadaan ini. Dan ternyata apa? Orang yang sering pakai masker dijamin dia jarang kena flu. Nah itu keuntungannya, dia tidak akan kena flu. Karena air panas itu masuk lagi ke dalam rongga tenggorokannya. Itu obat flu yang paling ampuh. Pakai masker. Di rumah pun tidur pun sebetulnya dianjurkan pakai masker, tapi masker yang halus lah, jangan yang terlalu tebal. Tebal nanti mati nak apa, untuk bangun-bangun lagi ya. Yang tebal-tebal. Nah kita kembali ke keuntungan dalam masa pandemi ini. Nah keuntungan yang berikutnya itu, tadi ya kita bahas bahwa orang bisa kerjanya di rumah saja. Nah yang berikutnya itu punya waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang tertunda. Apa yang begitu rencanakan yang nggak bisa, akhirnya bisa. Ada, ini bukan masalah orang di rumah kan, ada angkatan laut di Arab Saudi. Dia kecelakaan dan dia harus berada di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Orang jenuh rencana mau nyabarin dia, sabar ya Pak, ya Bapak nggak bisa tugas. Justru dia bilang, saya bersyukur. Jadi selesai hafalan Quran saya 15 juz lagi. Nah, jadi bisa kan, kalau di luar jarang bisa untuk mengulang hafalan. Kita aja kalau nggak dikhususkan ngaji ini, mungkin kita nggak mau ngaji gitu, nggak mau kita baca Quran. Tapi kalau sempat pas bulan puasa, kenapa orang banyak bisa khatam Quran berkali-kali? Yang pertama iblis diikat sudah jelas. Begitu iblis dilepas, mana ada jarang orang baca Quran lagi. Ya? Jadi kalau memang tidak dipaksakan, apa yang tertunda bisa kita kerjakan. Yang perempuan dulu pengen masak ini, akhirnya pas libur ini bisa dia masak, cuma yang mau dimasak nggak ada, duit nggak ada. Itu berat kendalanya. Jadi udah mengeluarkan duit banyak, kan? Nggak bisa kalau minutkan. Tapi masak, ya itu udah masak apa aja? Baca kalau Ustaz, tengok-tengok tutorial di YouTube. Masak untuk duit, ini aja. Yang lagi-lagi apa yang didapat selama kita di rumah kan ini? Bisa olahraga. Kemudian apa lagi yang jangan olahraga tadi? Suka olahraga, memperkuat imun tubuh kan? Kemudian bisa apa nih yang dilakukan? Ada
yang rasanya tertunda dan bisa dilakukan semenjak kita di rumah kan. Kami di rumah terus Ustaz, tidak ada kuliah, tidak ada apa, tidak kemana-mana kami. Justru malah suntuk mungkin ya. Tapi kalau misalnya gini, dia yang membuat waktu itu jadi enak ketika kita menjadikan banyak waktu itu untuk Allah. Duduk, kita sambil zikir kan bisa sebetulnya. Cuman jangan pas lagi bicara kita zikir. Nanti orang yang kalau bicara kan enak jadinya. Orang yang enak juga subhanallah, 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 subhanallah. Hilang sih orang ceritanya ya. Kemudian yang berikutnya itu apa? Polusi udara menurun drastis sampai asap kendaraan kurang. Jadi polusi udara barulah kemarin di Jakarta itu bisa udaranya 89. Biasa nggak pernah kotor terus, sekarang udah bagus. Jadi memang dampaknya itu ke bumi juga bagus. Lapisan ozon kembali normal, dulu sudah sempat terbuka, sekarang udah bagus karena kurang panas. Jadi memang penerapan social distancing ini sampai diskotik pun tutup, kan enak tuh. Warnet tutup. Sekarang tuh kasihan kita balik-balik dia buka lagi. Dia anggap normal itu udah normal kan. Bukan kena corona aja, nanti lebih dari corona bisa dapat itu kalau kayak gitu. Kemudian perairan jadi lebih bersih. Perairan jadi lebih bersih. Maksudnya ini apa perairan jadi lebih bersih? Tempat wisata kan tutup. Jadi air sungai itu bersih dia balik. Dulu kadang kencing orang lewat di situ kan, situ kencing berapa tengah menempel balik dia. Nah, itu saya yakin ya, kalau Bukit Tinggi itu bersih dia. Air di Padang Panjang itu kan banyak dibuat orang kolam-kolam renang gitu kan, pasti bersih airnya itu. Karena tidak ada orang yang berani ke tempat-tempat seperti itu. Kolam renang bersih. Dulu kita tiap hari Minggu berenang, kadang pengusaha kolam renang ini emang air dari ganti-ganti ya, makanya kalau orang jadi orang airnya pertama segini, total sebenarnya segini kencingnya sisanya kan, kenapa dia? Jadi itulah bersih lah. Sampai di daerah Venezuela biasanya sungai itu kotor, sekarang sudah hening kembali airnya. Di sungai di Venezia Italia, bukan Venezuela, Venezia. Nah kemudian ada satwa-satwa yang dilindungi bisa berkembang biak. Dulunya dia diberi manusia, seperti penyu. Jadi dalam 21 orang itu justru karena pantai sepi, akhirnya penyu jenis Olivier Dwyer itu dia bisa bertelur bebas, karena itu langka. Nah, jadi hewan-hewan pun senang hatinya semenjak lockdown ini. Karena memang lebih dahsyat manusia ini lagi sebetulnya daripada hewan. Kemarin saya menerima kiriman video perbedaan monyet sama manusia. Monyet dikasih roti yang banyak dia mengambilnya pas-pas untuk dia aja. Jadi dilihatkan perbandingan, monyet rebutan makanan, udah dapat dua, dia pergi lagi. Dapat dua, dibanding dengan manusia rebutan makanan, ada kawan lagi. Jadi kadang memang bisa lebih mulia monyet daripada manusia. Manusia ini ngeri sebetulnya. Jadi orangnya, harimau takut juga manusia ini. Kulitnya mahal kan? Mana ada manusia yang takut dengan harimau? Duit nih, kan? Itu ngeri manusia ini. Nah, diperkirakan di pantai Gajah Mata Odisha, India, penyu bisa bertelur sampai 10 juta telur penyu. Orang ini bisa menetas. Kalau dia berburu orang, orang ini yang dirayakan, kalau dia melok, tapi pembayaran dari 10.000. Apa main dulu kopis itu? Kalau ada di India mel, tapi korban dari 10.000. Apa sih kita semua kejar? Terima kasih kita sama polisi itu nak macam polisi India. Masih juga melawan orang-orang lagi kan. Sempat dibuat macam India itu bagaimana? Miring-miring dalam juga tuh hari. Sebanyak itu yang keluar
Kemudian ada lagi konsumsi plastik turun. Plastik turun drastis. Karena penurunan permintaan kemasan plastik, orang jarang belanja. Nah, jadi ini salah satu keuntungan terjadinya wabah. Kalau ini dibiasakan di dunia normal ini, kehidupan kita sama seperti waktu kita membatasi diri keluar waktu perlu saja. Ini mungkin jauh lebih baik kan didikannya sebetulnya. Jadi keluar perlu aja, bukan berarti kita sebebas-bebas lagi, tidak. Anak-anak di Jerman itulah orang salutnya. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman. Anak-anak di Jerman itu mau melakukan sesuatu itu pertanyaannya banyak ke dirinya. Aku perlu nggak ke sana? Oh, kritis ya kan? Aku perlu mau beli ini. Makanya anak Indonesia itu heran, dia bisa makan bebas gitu. Tapi kalau dilihatnya anak-anak di Jerman berlomba, untuk apa aku makan itu? Ada nggak makanan yang lebih baik daripada itu? Kalau kita kan enggak, udah coba nggak menunjukkan ke sana, mantap. Kalau kita berusaha sini kita beli kan, sampai merek kopi, sampai ke rumah ada kopi lain hati, kopi janji jiwa, apa lagi, kain lain. Banyak saya dapat tuh kopi kan. Jadi kalau kita tidak rasanya betul, maksudnya itu main-main boleh lah. Tapi kalau rasanya tidak manfaat, lebih baik kita di rumah saja. Kemudian ini yang lebih dari konsumsi BBM menurun sampai kata orang BBM turun dari 30%. Orang menggarang keluar, ini pada tidak beli bensin. Sekarang nunggu mereka gitu. Tapi mungkin kalau sekarang udah normal lagi. Jadi kan kehidupan ini diajarin oleh Allah, kalian bisa ternyata bertahan. Cobalah ini terus kalian amalkan, maka kalian akan lebih tenang. Belanja jadi lebih sedikit. Sampai ke Hotman Paris banyak betul mobil saya pas corona ini terasa. Ada gudang mobil banyak. Jadi inilah kajian kita malam hari ini, bahwa new normal bukan berarti kita bergerak keluar sebebas-bebasnya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan, mungkin dari tulisan atau apa. Ada Bowi? Ada di pertanyaan atau gimana? Dari Akwat ada? Ya cukup. Saya dari Akwat juga nggak ada. Baik, baik, kita tutup kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bisa mendengarkan kajian yang masih sampai di dalam rumah kita. Insyaallah selalu jangan ada yang pulang. Saya ini ada acara halal budaya masyarakat orang Ramadan. Jika ada sedikit makanan yang sudah terlalu. Terima kasih.
Sekali lagi agar diberitahukan kepada teman-teman semuanya yang baik ikhwan ataupun akhwat, jangan terlalu lama karena setelah ini kita akan ada halal bihalal, yaitu sampai silaturahmi lah setelah sekian lama kita nggak bertemu, setelah sekian lama kita nggak bermajelis ilmu, dan sekarang insya Allah kita akan ramah tanah insya Allah. Ya, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraful badru alaina, فاعتفت منه الظهورا مثل أسنك ورانا فاطلع واد السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu